Assalamualaikum Bu Yanti. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Boleh Bu, silakan. Kira-kira tujuan pembicaraan kita pada hari ini apa ya Bu? Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang saya ajar Bu. Saya merasa mereka kurang berantusias untuk menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Menurut Ibu Tri, hal apa yang membuat murid-murid Ibu Tri kurang antusias menerima pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin pembelajaran yang saya sampaikan sepertinya sedikit membosankan atau terlalu monoton. Bahkan saya selalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya, dan saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin bisa seperti itu, Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam menerima pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sama Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu asik dan tidak menerima pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ya Bu, pembelajarannya seharusnya berpusat kepada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya bisa membuat ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik minat siswa, agar mereka juga lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Mungkin saja kalau saya rasa mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak serta berisi banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Mungkin mereka bosan dengan melihat banyaknya pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang tepat atau sumber belajar yang beragam dan juga mengasihkan bagi mereka. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Biasanya saya hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas, Bu.
Adakah sumber belajar lain selain itu? Setelah saya pikir-pikir, ada Bu sumber belajar yang lain seperti video-video YouTube, artikel, atau media bacaan lainnya yang serta gambar-gambar. Saya rasa itu juga termasuk pembelajaran yang menarik, Bu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, Bu, untuk selanjutnya saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Itu yang saya harapkan untuk kedepannya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk materi pembelajaran, sehingga murid saya merasa senang dan memilih sumber belajar berdasarkan minatnya atau berdasarkan apa yang mereka senangi, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan tidak terfokus ke hanya keinginan saya sendiri, tapi keinginan anak murid saya sendiri. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang apa Ibu harapkan. Ya, terima kasih Bu Yanti atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yana, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Oh ya Bu, bisa bicara dengan Ibu sebentar? Baik, silahkan. Begini Bu. Apa kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu, kemarin saya ada di telepon wali murid, yaitu Ibu Aura. Beliau menceritakan masalah anaknya yang malas ke sekolah dengan alasan sakit perut. Katanya, jam berangkat ke sekolah, anaknya sering mengeluh sakit perut. Tetapi pas jam berangkat ke sekolah lewat, anaknya itu tidak sakit lagi. Akhir-akhir ini, Aura memang sering izin sakit, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi anak itu kalau pagi-pagi jam-jam ingin berangkat ke sekolah, mengeluh sakit perut. Tetapi anehnya saat waktu itu saja ya, Bu. Setelah jam berangkat sekolah lewat, dia akan sehat-sehat saja. Begitu kan, Ibu? Iya, Bu, benar. Aneh juga ya, Bu. Makanya, Ibu, saya jadi bingung. Jadi sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah Aura ini? Rencananya nanti pada jam istirahat, saya akan menemui Aura. Kenapa dia begitu?
Kemudian saya akan menemui teman-teman dekatnya. Mungkin mereka tahu apa penyebabnya Aura sampai berbuat seperti itu. Oh, jadi ceritanya Ibu langsung ingin melaksanakan cara Ibu ini. Iya, Bu, lebih cepat, lebih baik. Bagus itu, Bu. Kira-kira Ibu selain bertanya kepada Aura, apalagi yang akan Ibu lakukan supaya Aura mau pergi ke sekolah dan tidak ada alasan lagi untuk sakit perut? Mungkin saya sebaiknya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Sepertinya menggunakan infocus dengan menampilkan gambar-gambar dan video pembelajaran. Yang saya lakukan mungkin dengan seperti itu, dia bisa bersemangat untuk pergi sekolah dan bisa seperti itu ya, Bu. Bagus tuh, Bu. Jadi ceritanya ini Ibu selain menanyakan langsung dengan Aura dan juga Ibu sendiri akan membuat cara belajar yang lebih baik atau pembelajaran yang menarik minat siswa. Bukan begitu, Bu? Iya, Bu. Jadi, apa kira-kira intisari dari percakapan kita hari ini yang Ibu dapatkan? Jadi intinya, Bu, saya akan bertanya langsung dengan Aura dan saya sendiri akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu seperti menggunakan infocus dengan menampilkan gambar-gambar dan video pembelajaran yang menarik. Oke itu, Bu. Itu harapannya ya. Saya berharap juga berharap juga ini apa yang akan Ibu laksanakan atau akan Ibu rencanakan itu berhasil, dan nanti saya juga ingin tahu apa hasilnya ke depannya bagi Aura dan juga bagi Ibu. Ya, Bu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Ya, Bu, sama-sama. Saya sangat senang bisa membantu sesama kita. Baik, Bu Yana, saya akan merefleksikan hasil dari yang kita lakukan tadi. Berdasarkan dari lembar refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau saya merefleksi itu tentang saya itu adalah yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan antara coach sama coachee. Sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Terus, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki, kalau menurut saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan betul itu menggali potensi dalam memperjelas rencana aksi. Apa yang saya lakukan untuk tetap dalam posisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coach, itu yang saya lakukan itu agar tetap dalam present zone melakukan sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan coachee. Apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan itu adalah pada saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching yang merefleksikan apa yang masih kurang. Sedangkan umpan balik saya sebagai coachee yaitu
sangat senang dapat merefleksikan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Baik Bu Yana, itulah hasil refleksi yang saya dapatkan. Suara Bu Yana. Maaf. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil refleksi saya dari hasil percakapan kita tadi. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya, percakapan tadi sudah berjalan dengan baik meskipun belum terlihat natural. Itu menurut saya. Karena hal ini masih pengalaman pertama saya untuk melakukan coaching. Pertanyaan kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu saya tingkatkan yaitu sama seperti yang Ibu Yanti sampaikan tadi, yaitu menggali pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coach dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi yang muncul. Itu yang saya harus tingkatkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Menurut saya untuk kehadiran penuh untuk sesi coaching, saya berusaha fokus pada coach dengan mendengarkan aktif, bersikap terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu serta beberapa kalimat agar terasa tidak kaku. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya perbaiki atau saya tingkatkan adalah komitmen untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara menonton video YouTube dan melihat aksi-aksi nyata seperti yang sudah disampaikan di video YouTube atau di TikTok. Itu yang akan saya lakukan untuk kedepannya nanti. Untuk umpan balik dari coach, apa yang saya rasakan pada saat di coaching, saya merasa senang, semangat, terbantu dengan proses coaching karena bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi dan mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan potensi saya. Kadang kita banyak sekali di dalam dunia pendidikan ini hal buntu yang kadang kita temukan tidak bisa kita selesaikan dengan sendirinya. Maka ini sangat berguna sekali untuk itu bagi saya. Itulah refleksi yang bisa saya sampaikan, Bu Mega. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.